Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kami menyapa semua jemaat GSJ Peniel Surabaya bersama GSJ Anugerah Cabang Kemendung. Berjumpa kembali bersama saya Yeremia Rendra pada pagi hari ini dalam program Gemar, yaitu gerakan membaca Alkitab rutin pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Renungan singkat terambil di Amsal pasal 10 ayat ke-19. Demikian firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang terambil di Amsal pasal 10 ayat 19, saya merasa terberkati. Mari kita mau belajar bersama-sama apa maksud firman Tuhan pada pagi hari, di mana kita mau belajar bersama-sama. Kita mau minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya ulangi sekali lagi di ayat 19a, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Kata pelanggaran ini menunjukkan pribadi seseorang, yaitu mungkin bisa istilah sekarang itu menggosip. Kalau menggosip biasa menjatuhkan seseorang, menghakimi, menfitnah, itu suatu pelanggaran. Dan itu tidak ada dalam kasih Kristus, karena mereka menghakimi seseorang. Banyak anak-anak Tuhan yang percaya tetapi masih melakukan yaitu pelanggaran, yaitu gosip sana, gosip sini, dan peribahasa Indonesia mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Yaitu orang banyak bicara, kebanyakan mereka itu bodoh. Kenapa? Yaitu tidak ada gunanya mereka membicarakan seseorang, menghakimi seseorang, tapi dia harus melihat dirinya sendiri sebetulnya. Apakah dirinya sudah betul atau tidak? Bukan kita menghakimi seseorang, itu suatu pelanggaran, Bapak Ibu. Kita mau belajar untuk bisa menjaga bibir, lidah, mulut kita. Supaya apa? Supaya menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menjelekkan, menyudutkan, menfitnah, kata-kata yang mereka keluarkan dari A sampai Z cuma untuk memojokkan seseorang. Tapi dia tidak melihat pribadinya sendiri. Apakah dia punya pribadi sudah menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Nah, maka dari itu Bapak Ibu, mari kita mau belajar. Belajar apa? Untuk menahan bibir kita. Yang semestinya tidak perlu untuk menggosip atau menghakimi atau memfitnah. Mari kita mau belajar untuk mengasihi seseorang, apapun yang mereka lakukan. Mari kita support supaya mereka untuk menjadi lebih baik. Bukan untuk digosipkan, dijelek-jelekan. Nah, dari situ kita mau belajar Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya bibir mulut kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bukan untuk mengomongkan pribadi seseorang atau menjatuhkan atau menyudutkan Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat di ayat ke-19b, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah, menahan bibirnya Bapak Ibu. Siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Bukan berarti bahwa orang tersebut tidak berakal budi, tidak pernah berbicara, karena dia selalu menahan bibirnya berucap kata. Dia menahan, dia tahu
ini tidak perlu. Ini tidak ada gunanya. Namun karena dia adalah orang yang berakal budi, Bapak Ibu, dia tahu kapan dia harus bicara, bagaimana dia harus berbicara, kepada siapa harus berbicara, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, mereka tahu. Karena yaitu lidah bibir kita itu bukan untuk menggosip, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau belajar menintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah termasuk dalam ayat 19b atau 19a, yaitu siapa di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, atau menahan bibir kita untuk berakal budi, untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebelum saya mengakhiri renungan singkat pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita baca di Yakobus pasal 1 ayat ke-26. Yakobus pasal 1 ayat ke-26. Yaitu, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, luar biasa. Yakobus pasal 1 ayat ke-26. Saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya. Maka dari itu, jangan sering kita menggosip. Karena menggosip itu yaitu pelanggaran. Karena bukannya kita memberi support, memberi sesuatu yang untuk menjadi baik, tapi kita memojokkan, mematikan. Dan itu bukan ciri khas Yesus Kristus, yaitu cinta damai. Mari kita mau belajar bersama-sama untuk menjadi lebih baik dan untuk bisa menjaga perkataan-perkataan kita. Sebelum kami mengakhiri renungan singkat pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya secara pribadi untuk menyampaikan renungan singkat pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk menjaga mulut, bibir, lidah kami Tuhan, bukan untuk menggosip atau memojokkan atau menghukum seseorang, tapi kita rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui tutur kata, bibir, perkataan kita untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami rindu Bapa, kami rindu selalu menyenangkan hati-Mu dengan perkataan-perkataan yang penuh kasih, penuh damai, penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua penuh dengan damai sejahtera. Haleluya, amin.